Ramadan Mubarak, Allahu Akbar, Ramadan Kareem, Allah. Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem. Allahu Akbar. Quran Surah Al-Maidah ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور rahim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Diharamkan bagimu bangkai, darah, dan daging babi, dan yang tidak disebutkan nama Allah padanya, yang mati dicekik, dipukul, yang terjatuh, yang ditanduk, dan yang telah dimakan oleh binatang buas, kecuali yang telah kamu sembelih sebelum mati, dan yang disembelih di tempat pemujaan berhala, dan juga diharamkan mengadu nasib dengan mengundi anak panah. Hal demikian itu suatu kedurhakaan. Pada hari ini, orang-orang yang kafir telah putus asa untuk merusak agamamu. Maka janganlah takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Hari ini telah kusempurnakan agamamu bagimu, telah kulengkapkan nikmatku atasmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar dan bukan sengaja cenderung kepada dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. رمضان يا خير الشهور اقبل إلهي صومنا وقيامنا أنت الشكور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam program Ramadan Karim bersama saya Dian Khairuddin. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang ke-8 di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan kali ini. Insya Allah Ta'ala pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit berkenaan dengan silaturahim di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa salim innaka hamidum majid. Yang artinya barang siapa yang ingin meluaskan rezekinya dan ingin memanjangkan umurnya, maka hendaklah ia bersilaturahim.
tentu kalau kita melihat makna dari kata silaturahim sendiri atau silaturahmi sendiri kalau di Indonesia seringnya ya, itu dari dua akar kata. Yang pertama adalah sila, yang kedua adalah rahim atau rahmi. Sila itu artinya menyambungkan ya. Sementara rahim adalah kasih sayang. Nah, sangat baik sekali di bulan Ramadan, di bulan yang suci, di bulan yang penuh dengan kebaikan, keberkahan, memperbanyak hubungan, memperbanyak silaturahim. Memang kita tidak bisa memungkiri ya bahwa manusia ini adalah makhluk sosial, manusia itu makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Ya, tidak bisa hidup mandiri, kita harus saling berinteraksi, harus saling menolong, ya, harus saling bekerja sama. Nah, tentu di bulan Ramadan ini bisa menjadi salah satu upaya kita ya, menjalin hubungan yang sebanyak mungkin ya, tentu dengan kawan, dengan kerabat, dengan keluarga ya, ataupun juga menjalin silaturahim dengan orang tua yang dahulu orang tua biasa menjalin silaturahim. Nah, ini juga disarankan oleh Rasulullah SAW. Beliau di dalam hadis dari Hazrat Umar radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh sebaik-baik kebaikan adalah seseorang yang menyambungkan tali silaturahim dengan sahabat bapaknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi ya. Nah, jadi kita ketahui ya bahwa di dalam Al-Qur'an sendiri tujuan daripada Ramadan itu adalah meningkatkan ketakwaan ya, sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, salah satu sarana untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah itu adalah dengan menjalin silaturahim. Memang tujuan utama dari Ramadan ini adalah selain kita menjalankan puasa tentunya, karena ini adalah suatu kewajiban, juga memperbanyak membaca Al-Quran, ya. Menjalin hubungan, menjalin komunikasi, menjalin silaturahim, saling berkunjung, saling berinteraksi, itu adalah sesuatu yang sangat baik. Memang banyak sekali hikmah dari silaturahim itu sendiri ya, yang selain tadi ya memperlancar rezeki atau meluaskan rezeki, memperpanjang umur, juga bisa terjadinya saling mendoakan satu sama lain. Nah, karena di dalam Ramadan mendoakan satu sama lain dalam silaturahim itu adalah sesuatu karunia yang sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW juga menyarankan kepada kita supaya kita senantiasa mendoakan sahabat-sahabat kita ataupun saudara-saudara kita, keluarga kita di bulan Ramadan dengan secara diam-diam, itu adalah suatu perbuatan yang sangat baik. Hadirin yang saya muliakan, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam terkait dengan silaturahim ini, beliau sedikit memberikan suatu nasihat kepada kita bahwa beliau mengilustrasikan jalinan silaturahim itu sebagai seorang ibu yang tak henti-hentinya sibuk memastikan kepada setiap anak-anaknya berada dalam kondisi damai dan nyaman gitu ya. Nah, begitu pula kita sebagai saudara sesama muslim juga harus menciptakan suasana yang demikian, karena ada ikatan yang kasih, yang cinta kasih itu akan membuat suatu kebahagiaan, perdamaian ya, dan terhindar dari perselisihan. Nah, oleh karena itu seyogianya kita harus terus meningkatkan jalinan komunikasi ini ya. Kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam juga bersabda, simpati yang begitu membara ya, yang ada di dalam diriku, kata beliau, itu adalah bagaimana ia menjalin hubungan dengan sahabat, kemudian tidak menyinggung rasa kesedihan, tetapi justru meningkatkan kegembiraan, ya, meningkatkan kegembiraan kepada sahabatnya, ya. Maka sedikit banyak rasa resah, kemudian rasa gelisah ataupun kepiluan-kepiluan itu akan sedikit berkurang. Nah, jadi
saya kira banyak sekali lah hikmah-hikmah dari silaturahim ya, ataupun menjalin hubungan ya, ataupun kalau dalam bahasa di Indonesia itu adalah saling berkunjung satu sama lain, akan menjalin suatu komunikasi yang luas. Nah, mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini bisa kita terus sajikan ya, kita terus lakukan sehingga bisa menambah kebaikan, bisa menambah pahala ya, tidak hanya menjalankan yang utama saja yaitu puasa, tetapi juga bisa menjalankan berbagai macam amal-amal yang baik. Hazrat Masih Maud alaihi wassalam juga ya, saya sampaikan, beliau pernah bersabda juga, doa utama yang aku panjatkan adalah semoga sahabat-sahabatku diselamatkan dari kesedihan dan kekhawatiran, karena dengan memikirkan mereka membuat diriku menderita dan resah. Kemudian aku berdoa secara umum bahwa jika ada orang yang mendapatkan beberapa kesedihan dan kesulitan, semoga Allah Ta'ala memberikan mereka keleluasaan. Nah, mungkin ini juga senada dengan apa yang disampaikan di dalam 10 syarat baiat ya, yang salah satunya adalah menjalin hubungan tali persaudaraan yang melebihi saudara sekandung gitu ya dengan Hazrat Masih Maud alaihi wassalam. Nah, begitu juga kita sesama kaum muslimin juga harus menjalin hubungan yang seperti ini. Bahkan beliau mengilustrasikan seperti jari ya. Ketika jari kita terluka saja, maka seluruh tubuh itu akan merasakan perih dari luka yang ditimpakan kepada jari. Nah, begitu pula menjalin silaturahim ini juga akan timbul rasa saling, selain tadi ya saling mendoakan, juga saling merasakan, saling berbagi kegembiraan, sehingga akhirnya tercipta suatu hubungan yang indah, hubungan yang damai. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa kita tingkatkan di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala terus-menerus menurunkan karunia-karunia-Nya kepada kita semua, sehingga bisa menjalin silaturahim yang lebih luas lagi, yang lebih banyak lagi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah puasa yang masih lama ya, mengakhiri ibadah puasa, dan semoga jalinan silaturahimnya semakin menyebarluaskan, dan kita jumpa kembali dalam lain kesempatan. Demikian, wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان يا خير الشهور اقبل إلهي صومنا وقيامنا أنت الشكور